Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sapa Bapak Ibu, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kiranya segala kasih karunia, damai sejahtera dan juga penyertaannya melimpah bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Kiranya Bapak Ibu kita mempersiapkan waktu kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pemikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan, untuk kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Kita akan nyanyikan satu pujian untuk memulaikan ibadah kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami. Kami datang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Amin. Sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kami mendekat ya Tuhan. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Amin. Sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku
Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Terima kasih, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pujian ini kita tahu bahwa ketika dekat Tuhan jiwa kita tentram. Dan yang paling indah dari lirik ini adalah Dia menerima kita dengan sepenuhnya. Mungkin orang-orang lain memandang muka, memandang titel dan lain sebagainya. Namun Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia tidak melihat latar belakangmu, Dia tidak melihat kesalahan kita yang buruk mungkin di belakang. Namun Dia selalu menerima kita apa adanya. Tidak ada Tuhan yang menerima segala kekurangan dan kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang menerima kita dengan apa adanya. Mari bersama dengan saya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, melalui pujian ini kami dihiburkan, kami dikuatkan, dan kami disemangati bahwa hanya dekat dengan Tuhan ada ketentraman di dalam jiwa kami. Dan juga satu hal yang kami tahu, bahwa kami diterima oleh Tuhan apa adanya. Bahwa Tuhan sudah membuang segala dosa-dosa kami sejauh timur dari barat. Tuhan membuang segala kesalahan kami. Tuhan tidak melihat latar belakang kami, kesalahan kami, maupun masa lalu kami yang buruk. Namun Tuhan melihat kesungguhan hati kami yang datang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para imam-imam-Mu yang melayani, biarlah kami melayan dengan kesungguhan sesuai dengan karunia kami masing-masing. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan berita firman-Mu ya Tuhan, yang sudah meluangkan pemikiran, waktu dan perasaan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami akan memulaikan ibadah kami dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, saya tidak lupa dan tidak bosan sekali lagi menyapa. Shalom bagi kita semua. Kiranya penghiburan Roh Kudus dan kiranya kekuatan dari Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kita mengalami masalah hari ini, namun kita harus tetap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, haleluya, sorak kosanya. Yuk. Amin. Kita akan bertepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Amin. Saat ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan tujuan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan.
bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanmu. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sadar. Haleluya, glory bagimu. Amin. Haleluya, soraku sadar. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Kami datang Tuhan. Bersamamu Tuhan, dan hidupku. Amin. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Amin. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sadar. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, soraku sadar. Terpujilah Satu kali lagi. namamu. Hari-hari telah pulang. Hari-hari telah ku lalui. Amin. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, soraku sadar. Haleluya, glory bagimu. Oh, haleluya, soraku sadar. Terpujilah haleluya, haleluya, soraku sadar. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, soraku sadar. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kitab Mazmur dicatat bahwa biarlah segala bumi memuji Tuhan, biarlah segala alam semesta menyembah Tuhan, biarlah segala yang bernapas itu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya juga kiranya juga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat-umat Tuhan juga memuji Tuhan, juga menyembah Tuhan, juga memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita siapkan juga pemikiran kita, fokus kita, supaya taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya akan tertanam di dalam hati kita, berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi tanah yang subur dan bisa dinikmati oleh orang-orang banyak. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita naikkan satu pujian, Kau yang terindah di dalam hidup ini. terindah di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan.
Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Selalu tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Kami sembah, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi
Beriku hati, berikan kami hati ya Tuhan, untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami waktu 1 minggu ini untuk kami dapat beraktivitas, bekerja, mencari nafkah, mencari apa yang bisa kami makan, apa yang bisa kami minum. Namun Tuhan menginginkan kami untuk mengkhususkan 1 hari untuk menyembah kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga akan memberkati segala pekerjaan kami. Bapa di surga, kiranya sidang jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya boleh meluangkan waktu, pemikiran, perasaan dan fokus di dalam mendengarkan firman, sehingga kami boleh dikuatkan, boleh dihibur dan diperbaharui dari hari ke hari, sehingga sempurna sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan dengan sukacita menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, puji Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala kita. Selamat pagi, Shalom. Senang dapat bertemu lagi hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2020. Begitu cepatnya waktu berlalu, saudaraku, di dalam masa-masa sekarang, dalam keadaan pandemik sekarang ini, Tuhan sebetulnya menghendaki sesuatu yang lebih dari biasanya. Kalau biasanya kita beribadah sore hari, maka sekarang tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan, kita sekarang beribadah pagi hari. Kok bisa? Ya. Saya memang dari lama saya memikirkan bahwa bagi Tuhan itu harus yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah pada waktu kita fresh, pada waktu pikiran kita masih segar, kita bangun tidur, mulai beraktivitas di dalam kesehatan, kekuatan yang penuh, dan di sana kita menghadapkan diri kita kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan sore itu jelek, tidak. Tetapi memang secara fakta, bahwa pada sore hari itu, pikiran dan perasaan kita itu sudah banyak terguncang, saudara ya. Sudah banyak terkontaminasi sepanjang hari. Sehingga apapun yang bisa kita kerjakan itu lebih baik. Memang pada waktu kita fresh. Itu adalah bagian yang terindah bagi Tuhan. Ya ini hanya himbauan saja. Supaya nanti next time, kalau Tuhan izinkan kita kembali ke gereja kita, kenapa kita tidak memulai dengan hal-hal yang lebih baik seperti sekarang ini?
Dan juga saya merencanakan seizin Tuhan, bisa-bisa juga ibadah itu dilakukan pagi dan sore hari. Supaya bagi mereka yang tidak bisa hadir pada pagi, bisa datang ke sore harinya. Tetapi saya pikir, saudaraku, di dalam masa pandemi ini, sungguh luar biasa. Kita diberi kebebasan oleh Tuhan. Nah ini, kembali lagi, saudaraku, kebebasan. Supaya kita bisa mendisiplinkan diri kita, bisa mendisiplinkan keluarga kita, di dalam kita mengikuti ibadah. Ya. Sekalipun kita tidak tatap muka secara langsung, tetapi saudara yakin bahwa di dalam rumah saudara, di mana saudara tinggal, di mana saudara duduk, mendengarkan firman Tuhan, Allah ada di situ. Tuhan omnipresent. Jadi dia ada, hadir di mana-mana. Bukan hanya omnibus yang sekarang dihebohkan ya. Tapi omnipresent, Allah itu maha hadir. Ada di mana-mana. Baik saudara, kita akan segera masuk di dalam firman Tuhan. Saya tetap akan mereview kembali apa yang kita dengar pada hari Minggu yang lalu. Oleh karena banyak sekarang kita mendengar di dalam televisi juga, para ahli-ahli komunikasi selalu mengatakan, apabila orang itu berkata satu kali, maka hal itu tidak terlalu berkesan baginya. Tetapi kalau dikatakan, diucapkan berkali-kali, maka hal itu akan menjadi sesuatu yang kuat di dalam ingatannya. Dan dia bisa bergairah untuk melakukan apa yang dia dengar. Jadi di dalam ilmu komunikasi itu sedemikian. Kita akan membaca kembali di dalam Amsal yang keempat, ya. Di sana kita akan mengulangi pembacaan yang kita pernah dengar pada minggu yang lalu. Jangan kita merasa bahwa kita, kok enggak maju-maju. Oh enggak saudaraku. Kita di dalam membaca diulangi, itu Tuhan memberkati. Dan apa yang kita baca minggu lalu itu, pengertiannya itu bisa berkembang bagi minggu sekarang. Firman Tuhan itu hidup, saudara ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya satu kali begitu saja, tetapi firman Tuhan itu hidup. Kita baca pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 25. Amsal 4 ayat 23 sampai 25, 23 mulai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita diingatkan kembali, saudara ya. Jadi pertama-tama itu adalah masalah hati kita. Dan kita sudah tahu kan, bahwa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita ini adalah roh yang Tuhan berikan kepada kita. Roh manusia itu sendiri seharusnya yang menjaga hati kita. Jadi jangan tanya, kalau Tuhan mengatakan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara? Kita, saudaraku. Kita masing-masing ini. Oleh karena apa? Firman Tuhan melanjutkan, kuduskanlah Kristus itu di dalam hatimu. Masalahnya kita ini mau enggak membuka hati kita untuk menerima Kristus itu masuk di dalam kehidupan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang serampangan, saudaraku. Saya pernah ngomong bahwa kita kan orang Kristen sudah tidak asing lagi kalau melihat lukisan Tuhan Yesus mengetuk pintu. Itu saya perhatikan lukisan itu, saudara. Dan saya berpikir, ngapain Tuhan itu ketuk-ketuk? Ya masuk aja lah, katanya hati manusia itu miliknya Tuhan, ya masuk aja. Tapi tidak, saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang santun dan dia memberikan pilihan seluas-luasnya kepada
manusia itu untuk membuka hatinya, mempersilahkan Yesus itu masuk di dalam kehidupannya. Jadi tidak ada paksaan, saudaraku. Tetapi di sanalah kita melihat bahwa apabila Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, maka hati itu terjaga dengan hebat dan juga bisa memancarkan kehidupan sebagaimana Kristus itu pikiran dan perasaannya ada di dalam kita. Kalau kita baca, saudaraku, hati itu, saudaraku, itu merupakan sesuatu yang mengambil segala keputusan di dalam langkah-langkah hidup kita. Loh, apakah otak? Otak itu budak, saudaraku. Otak itu hanya sebagai penelaah. Jadi dia hanya memberikan suatu proses dan kemudian proses dari otak ini yang dia terima dari panca indera. Maka otak ini menyalurkan hasil proses itu di hati kita. Lah, kita jangan tanya hati itu apa liver, bukan, saudaraku. Itu liver itu istilah kedokteran. Tapi hati itu lebih cenderung saya katakan adalah kepribadian kita. Jadi hati itu adalah kepribadian kita ini. Mata kita melihat, telinga kita mendengar, kulit kita meraba, merasa, dan lain sebagainya. Diproses di dalam otak kita. Kemudian otak yang sudah memproses itu, dia melaporkan kepada hati kita, kepribadian kita. Tinggal kita yang mengatakan ya atau tidak. Tetapi kalau hati kita ini ada Yesus, ada firman Tuhan, maka segala laporan itu akan diseleksi oleh hati kita. Dan hati kita akan mengatakan ya untuk yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan akan segera mengatakan tidak untuk segala perkara yang membawa kita ke dalam dosa. Jadi ini prosesnya, saudaraku. Firman Allah tidak salah mengatakan pelihara hatimu dengan segala kewaspadaan. Lah, mengenai roh manusia ini, saudaraku, dia akan menjadi kuat dan dia akan menjadi penjaga yang baik. Yang pernah saya katakan sebagai anjing hitam dan anjing putih. Kalau roh manusia ini menerima asupan firman Tuhan yang kuat, maka roh kita ini menjadi roh yang perkasa. Akan menjadi besar, akan menjadi kuat. Sehingga ia bekerja dengan firman Allah itu. Dan ditolong oleh Rohul Kudus. Maka segala kehidupan kita akan terpancar sebagaimana Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa, saudara. Jadi kalau kita tahu ini, maka kita akan menyayangi hati kita. Dan kita akan mengisi dia sebanyak-banyaknya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Kalau dia ada di dalam hati kita, maka pikiran kita ini juga tidak akan menjadi liar, saudaraku. Saya berani mengatakan itu. Kalau tadinya pikiran kita ini tidak terkendali oleh hati pribadi kita, maka pikiran ini bisa liar. Contoh, orang yang melihat harta, wah dia hijau matanya kalau melihat uang. Dia akan melakukan segala sesuatu untuk memperoleh itu. Tetapi tidak bagi orang yang punya kepribadian yang kuat. Orang yang melihat lawan jenis bisa terpengaruh otaknya itu. Dan kemudian dia mulai berulah. Tetapi kalau hati kita mengatakan tidak, maka otak itu akan tunduk kepada pribadi kita. Jadi segala sesuatu itu ditentukan dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Allah mengatakan, orang yang baik itu menyimpan perbendaharaan yang baik. Maka segala apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hati sebagai perbendaharaan dalam kehidupannya. Jadi di sini, saudaraku, kita mulai belajar bagaimana kita memperlakukan hati kita
supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Terus ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Hilangkan ucapan yang tidak jujur dari mulut-mulut. Kok bisa gini ya? Oh ini, bentar. Ini saya masukkan di terjemahan bebas. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita mendapat contoh, saudaraku, dari Raja Saul yang sudah kita bicarakan di dalam 1 Samuel 15. Jujur, saya mau tanya, adakah saudara yang membaca 1 Samuel 15 dalam 1 minggu ini? Ya, tidak apa-apa. Lebih baik jujur daripada tidak jujur. Ya, kalau saudara tidak baca itu, ya mungkin nanti setelah melewati minggu ini, saudara akan membaca itu secara utuh. Begini, saudara ya, di dalam Roma 15 ayat keempat ya. Coba itu dibaca. Roma 15 ayat yang keempat. Ya, mudah-mudahan betul. Apa itu isinya? Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Iya. Jadi segala yang ditulis, saudaraku, di dalam firman Tuhan, itu apapun itu namanya juga firman Tuhan. Jadi tujuannya itu, sekalipun itu perjanjian lama, itu perlu dibaca dan diambil hikmahnya. Oleh karena, saudaraku, sekalipun itu perjanjian lama, itu di dalamnya itu mengandung keselamatan, saudara. Jadi saudara jangan menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya perjanjian baru, tidak. Tapi perjanjian lama itu tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena dia harus dibaca, dipelajari, supaya kita semakin teguh berpegang pada sukacita dan pengharapan. Dan firman Tuhan itu, saudaraku, sekalipun dalam perjanjian lama, sebelum ada perjanjian baru, itu membuat orang masuk surga loh, saudara. Saudara ingat itu ceritanya, apa itu, Lazarus, orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya itu mengatakan, Bapak Abraham, suruh itu Lazarus ke rumah bapakku untuk memperingatkan 5 orang saudaraku, supaya mereka tidak mengalami nasib seperti aku di api jahanam ini. Abraham menjawab, tidak. Di bumi sudah ada kitab kesaksian para nabi dan kesaksian Musa. Tetapi orang kaya ini mengatakan, tidak Bapak Abraham. Kalau ada orang mati yang datang kepada yang hidup, pasti mereka percaya. Abraham mengatakan tidak. Sekalipun orang mati, dan itu berbicara tentang Yesus loh, tentang perjanjian baru loh. Sekalipun faktanya ada orang mati dibangkitkan, dan ada Injil kemenangan, itu pun tidak akan bisa dipercaya apabila orang itu tidak percaya, tidak menghargai perjanjian lama. Di sana Abraham mengatakan tidak. Sekalipun orang bangkit dari kematian dan memberitakan itu kepada yang masih hidup, mereka tidak akan percaya. Mengapa? Oleh karena mereka tidak pernah membaca, mendengar, memperhatikan kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi semuanya itu ada hubungannya, saudara. Jadi kita tidak bisa memilah-milah. Kalau kita mau ngomong jujur loh ya saudara,
Sekarang ini kan banyak orang bingung. Injil itu katanya cuma 4. Enggak, saudaraku. Hanya 1 Injil. Lah kok 4? 4 itu penulisnya kok. Lah apa Injilnya beda-beda? Enggak. Versinya yang berbeda. Oleh karena Roh Kudus menggerakkan mereka di dalam versi yang harus dia tulis. Injilnya 1. Sejak kapan Injil itu? Cuma perjanjian baru? Enggak. Perjanjian lama di dalam Galatia 3. Di sana ada ayat Injil itu disampaikan kepada Abraham. Bayangkan saudaraku. Jadi Alkitab itu utuh. Boleh dibilang seluruh Alkitab itu adalah berita sukacita. Berita sukacita itu adalah Injil. Perjanjian lama itu Injil yang disajikan secara nubuat. Tetapi perjanjian baru itu secara fakta. Secara apa yang sudah kita jalani. Jadi kita tidak usah bingung-bingung saudaraku. Injil katanya 4 penulis. Loh kenapa kok 4? Lah apa salahnya 4? Orang itu kan bisa dilihat dari muka. 1. Dilihat dari belakang. 2. Dilihat dari kiri. 3. Dilihat dari kanan. 4. Lah atasnya. Lah kan ada itu penjelasan-penjelasan. Surat-surat dan lain sebagainya. Itu menjelaskan atas bawahnya. Tapi apa yang kita lihat manusia itu dari 4 jurusan. Ya itulah yang menjadi ilustrasinya. Ngapain kita ribut-ribut? Nah saudaraku. Di sini dikatakan, jaga mulut kita. Ya, jaga mulut serong, jauhkan bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita coba, saudaraku, melihat di sini, saudaraku, ada di Amsal 30. Di Amsal 30. Di Amsal 30 ayat yang ke-7. Amsal 30 ayat yang ke-7. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu ulangi. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Iya. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Iya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Iya. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Iya. Saudara, ini adalah permohonan seorang yang bijaksana. Orang ini bernama Agur. Coba bayangkan saudaraku ya. Apa hubungannya dengan Amsal 4 ini tadi? Agur ini meringkaskan dengan kata-kata. Aku mohon 2 perkara kepadamu Tuhan. Berikan itu selagi aku ini masih hidup. Sebelum aku mati. Apa yang dia minta? Jangan ada kecurangan. Kecurangan itu pikiran dan perasaan hati kita. Dan apa tadi? Kecurangan dan kebohongan. Kebohongan itu keluar dari mulut. Jadi seorang Agur ini saudaraku, dia begitu bijaknya sehingga dia memohonkan di dalam masa-masa hidupnya ini. Agar hidupnya ini berkenan kepada Tuhan. Dan dia tidak punya perasaan serakah. Jangan beri aku kekayaan. Sekiranya di dalam kekayaanku itu, aku punya potensi untuk menghujat Tuhan. Dan mengatakan, siapa Tuhan itu? Hati-hati saudaraku. Orang yang hatinya cenderung kepada harta kekayaan dan kemudian dia memperoleh, puji Tuhan. Tetapi orang itu harus waspada supaya jangan kekayaan itu membuat menjadi seorang yang fasik sehingga mengatakan apa Tuhan itu. Aku tidak mau mengenali jalannya.
Untuk apa aku beribadah kepada Tuhan? Dan dia merasa bahwa dia mampu untuk memperoleh semuanya itu. Dan juga Agur mengatakan, jangan aku diberi kemiskinan. Miskin itu tidak enak, saudaraku. Jangan ada orang itu yang senang di dalam kehidupan yang miskin. Dan Tuhan sendiri tidak suka kita itu hidup di dalam kemiskinan. Tidak ada itu ayat yang mengatakan hendaknya engkau hidup miskin. Tidak. Kalau miskin itu berarti miskin hati untuk meminta kepada Tuhan, itu baru betul. Berbahagialah orang yang miskin hati di hadapan Tuhan. Baca baik-baik. Jangan ayat itu dipakai, loh ini berbahagia orang miskin. Enggak, siapa bilang? Kalau orang yang kaya itu lebih bisa membuat segala sesuatu lebih leluasa. Dan itu berkat Tuhan. Agur mengatakan, jangan aku diberi kemiskinan. Miskin itu tidak enak, saudara. Saya ini pernah hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa. Kalau saya cerita ya saya ini malu. Tapi sebetulnya untuk kemuliaan Tuhan, it's okay. Tidak masalah. Saya sekolah itu pernah baju saya itu cuma satu. Malam dicuci, siang dipakai. Namanya anak kecil. Di sekolah main kejar-kejaran sama teman. Baju dijambret, ya baju sudah memet, saudaraku. Dijambret, robek. Orang tua saya bingung, waduh bagaimana ini kalau nanti sekolah tidak punya baju. Jadi terpaksa saya dianterin ke rumah dari teman saya yang robekkan baju saya itu. Minta baju. Saudara. Saya masih ingat loh itu pikiran saya. Jangan dikira terus saudara melihat keadaan saya sekarang kayak gini. Ya puji Tuhan. Dan saya tidak menyangkal saudaraku. Tuhan itu memberkati saya luar biasa. Saya tidak berani mengatakan saya ini orang kaya. Nanti diketawai orang, saudara ya. Orang kaya itu berlapis-lapis. Tetapi kalau saya mengatakan Tuhan itu memberkati saya dengan kecukupan yang lebih dari cukup, itu iya. Dan lebih hebat lagi, di penghujung usia saya, dalam masa tua saya, Tuhan lebih mau memakai kehidupan ini. Dan saya sudah tahu menikmati segala materi yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya mengatakan itu semua baik. Tetapi saya pada waktu muda diberkati oleh Tuhan, saya juga tidak melupakan pekerjaan Tuhan. Jadi mulai muda, mulai masuk gereja, saya sudah mengambil keputusan, saya mau melayani Tuhan. Bahkan kalau dibilang mulai dari kecil, saya itu sudah punya hati. Kalau saya melihat seorang hamba Tuhan, saya kepingin menjadi seperti dia. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi. Ini sungguh merupakan suatu sukacita yang luar biasa. Ya. Jadi disitulah Agur itu, saudaraku, dia meminta keseimbangan dalam hidupnya. Supaya jikalau dia itu diberi kekayaan, dia tidak menghinakan Tuhan, dan dia jangan diberi kemiskinan, oleh karena kemiskinan itu akan membawa suatu kenistaan. Bisa-bisa dia akan mencuri, oleh karena ditekan oleh kemiskinan. Di sini saudaraku yang kita maksudkan bahwa kita harus berhati-hati dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Kita baca saudaraku di dalam Yakobus 3. Yakobus 3. Ayat yang keempat, kita langsung baca di sana. Yakobus 3 ayat yang keempat. Dan lihat saja kapal-kapal. Ya, kapal itu begitu besar, ditiup angin, diterjang ombak dan lain sebagainya. Terus?
walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin yang keras, Iya, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. iya. Menurut kehendak dari jurumudi. Terus, Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun satu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. iya. Jadi saudaraku, apa yang keluar dari mulut kita ini harus ada sensor dari hati kita, dari pikiran kita. Saya pernah membaca, saudaraku, ada seorang filsuf yang bernama Sokrates. Pada waktu dia bertemu dengan kawannya itu mengatakan, Sokrates, aku mau menyampaikan sesuatu perkataan kepadamu tentang seorang temanmu itu. Pada waktu Sokrates mendengar itu, dia mengatakan, nanti dulu. Saya mau tanya dulu. Apakah yang akan kamu sampaikan kepada saya tentang teman saya itu? Kamu yakin enggak bahwa apa yang kamu dengar itu betul? Temannya mengatakan, ya enggak tahulah, orang saya cuma mendengarkan begitu saja. Saya hanya mendengar. Dan Sokrates menanyakan, kamu yakin enggak bahwa apa yang kamu dengar itu betul? Saya enggak bisa mengatakan yakin, oleh karena saya juga tidak pernah mendengar sendiri. Nah, ini saudara. Lah kemudian setelah itu Sokrates bertanya, kedua, apakah berita tentang teman saya itu yang hendak engkau sampaikan kepada saya, berita itu baik atau tidak? Temannya itu mengatakan, yang akan saya sampaikan ini berita tidak baik. Berita tidak baik. Lah kemudian Sokrates mengatakan demikian. Berani-beraninya kamu menceritakan perkara ketidakbaikan orang, padahal kamu sendiri tidak yakin atas kesalahan orang itu. Berarti kamu ini memfitnah orang. Betapa jahatnya kamu. Jadi ini Sokrates ini saudaraku, dia adalah seorang pemikir. Dan dia mengatakan, kamu beritanya aja sudah tidak jelas. Tidak kamu yakini. Berita yang hendak kamu sampaikan, berita yang buruk, yang jelek dari orang lain. Betapa jahatnya kamu. Dan yang ketiga, kata Sokrates, kalau berita itu sampai kepada saya, ada manfaatnya apa enggak? Orang itu mengatakan, ya sebetulnya tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada ya manfaatnya ya manfaat yang negatif. Lah ya itu. Bagaimana kamu berani menyampaikan sesuatu tentang orang lain yang tidak kamu yakini, dan kamu menyampaikan berita itu kepada saya, orang yang bisa keracunan dengan beritamu. Jadi hati-hati saudaraku. Pada waktu kita menyampaikan sesuatu, harus kita yakini. Dan berita yang tidak baik, lebih baik jangan kita sampaikan. Sampaikan berita yang baik, supaya berita baik itu menjadi manfaat bagi orang yang mendengarnya. Jadi dengan mulut ini saudaraku, waduh luar biasa. Dan lidah itu kemudi yang menunjukkan jalan kita, mengarahkan jalan kita menjadi orang yang selamat, orang yang berhasil, atau orang yang malah hancur di dalam perjalanan hidupnya. Karena begini saudaraku, kita kembali lagi di dalam Amsal tadi, kita selesaikan. Ayat 24 kita ulangi. Amsal 4 ayat yang ke-24.
buanglah mulut serong daripadamu, Ya, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik Iya. daripadamu. karena ini sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya dan bisa menghancurkan hidup kita. Ayat 25 sekarang. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Iya. Jadi kita pernah mendengar bahwa mata kita tetap memandang kepada Yesus sebagai pemberi iman kepada kita dan akan memimpin iman kita itu sampai kepada kesempurnaan. Jadi lengkaplah 3 bagian ini, saudaraku, yang terulang pada hari ini dan dikembangkan. Supaya kita berhati-hati dengan hati kita secara waspada dan kita berhati-hati dengan mulut kita di dalam kita berbicara, menyampaikan segala sesuatu, dan juga pandangan kita hanya kepada Yesus. Supaya kita dapat mencontoh gerak langkah Yesus. Kalau ini tidak ada pada kita, saudaraku, kita akan menjadi orang yang merugi di dalam hidup ini. Dan saya ingatkan sekali lagi, Agur dengan satu permintaan yang luar biasa, supaya ia tidak bersalah apabila dia dicukupkan dan juga tidak bersalah. Dan dia tidak mau kedua-duanya itu, kemiskinan dan kekayaan, apabila keduanya itu membawa dia di dalam kejatuhan. Ini adalah hati orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang sedikit saya akan menyinggung masalah di dalam 1 Samuel tadi, saudaraku, pasal yang ke-15. Ya, kita lihat, saudara. Samuel ini adalah seorang pilihan Tuhan sendiri. Kita melihat latar belakang Samuel. Samuel ini, bukan Samuel, Saul. Saul ini, saudaraku, adalah seorang dari suku Benyamin. Sebelum kita mendalami, kenapa Saul itu kok sampai bisa tidak menjalani perintah Tuhan? Itu harus kita kaji. Kenapa ya? Tuhan sendiri yang milih. Apa pemilihan Tuhan itu salah? Tidak loh. Pemilihan Tuhan itu tepat. Saul itu orang yang paling ganteng, orang yang paling tampan di antara suku Israel. Semuanya itu pendek-pendek bagi dia. Hanya sebahunya. Dia paling tinggi. Paling kuat. Dan dia menang terus di dalam peperangan. Dia bukan orang yang sembarangan, saudaraku. Dia pilihan Tuhan. Hanya dia merasa minder. Nah, perasaan minder ini loh yang paling berbahaya. Oleh karena di dalam perasaan rendah dirinya, itu identik dengan kesombongan, saudaraku. Orang yang rendah hati, itu dari pribadinya. Tapi kalau orang yang rendah diri, saudaraku, itu identik dengan kesombongan. Nah, inilah yang membuat Saul itu, sekalipun dia mendapat kesempatan, dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Kira-kira di mana ayat itu mengatakannya? Pada waktu dia bertemu dengan Saul, saudaraku, pada waktu dia bertemu dengan Saul, dengan Samuel, di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-17, kita baca. 1 Samuel 15 ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, Iya. bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, Saul itu merasa kecil dalam pandangannya sendiri, artinya minder, saudaraku. Terus,
telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Tetapi Tuhan mengangkat dia, memberikan dia privilege, memberikan dia hak istimewa untuk menjadi kepala atas suku Israel. Terus, Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja Israel? iya. Jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan, sudah memberikan roh kepada Saul. Dari seorang yang sedemikian celingus, minder, menjadi seorang pemimpin. Tetapi saudaraku, ternyata Saul ini, dia tidak sanggup untuk mengendalikan hatinya. Saya cari, kenapa Saul ini kok sampai kayak gini? Ternyata, saudaraku, Saul ini berasal dari suku Benyamin. Saudara tahu suku Benyamin, itu adalah salah satu suku Israel yang pernah berlaku biadab. Seperti orang Sodom dan Gomora. Sehingga suku Benyamin ini dibenci oleh saudara-saudaranya dan pernah dihabisi suku ini. Sehingga hanya tinggal beberapa orang saja. Kalau tidak ada belas kasihan dari saudara-saudaranya, maka sesungguhnya Benyamin ini habis. Tetapi pada waktu Israel itu melihat salah satu suku saudaranya ini habis, maka Israel ini berusaha untuk membangunkan kembali suku Benyamin. Di situ asalnya Saul ini, saudara. Mungkin trauma ini yang mengatakan, aku ini dari Benyamin, suku yang kecil dan paling hina di antara segalanya. Itu yang menghantui Saul sehingga dia tidak bisa lepas dari perasaan hati yang sedemikian. Hati-hati, saudara. Oleh sebab itu tidak ada lain jalan. Kalau kita mau sukses dalam kehidupan kita, dunia akhirat. Saya tidak hanya mengatakan sukses akhirat, tidak loh saudaraku. Dunia akhirat. Maka Tuhan mengatakan, kuduskan Kristus itu di dalam hati. Maka ia akan menempati pribadi kita. Dan kita akan tampil sebagai orang yang betul-betul berhasil. Dunia akhirat akan dijalani oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita kembali saudara kepada Saul ini. Saul setelah dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan, saudaraku. Maka hal yang paling memilukan, saudaraku, itu terjadi pada 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14. Kita lihat di sana. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Daud di istana Saul. Iya, setelah dia roh Tuhan diambil daripadanya, maka dia adalah orang yang kembali terpuruk. Dan dia diganggu oleh ambisi dan segala apa yang dia angan-angankan. Dalam bentuk iblis yang mengganggu dia. Kita baca ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Iya. Ini merupakan suatu keadaan yang sangat memilukan. Selama roh Tuhan itu menyertai Saul, dia adalah seorang yang begitu diubahkan hatinya. Adalah orang yang pemberani, adalah orang yang berjuang bagi bangsanya, adalah orang yang hebat. Tetapi setelah dia jatuh oleh kesombongannya, dia melanggar firman Tuhan. Ketaatannya hilang. Maka dia mengalami suatu degradasi. Suatu keruntuhan rohani. Dan dia menjadi orang yang bukan apa-apa. Dia menjadi orang yang licik. Dia menjadi orang yang
tidak punya pegangan. Dan lebih memilukan lagi, saudaraku. Kita lihat, pada waktu orang itu ditinggal oleh roh Allah. Kalau tidak ada roh Allah di dalam kehidupan kita, maka kita mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Dan kita tidak lagi bisa bertanya kepada Tuhan. Singkat cerita, saudaraku. Saul ini akhirnya dia jatuh lebih dalam lagi. Dan dia bertanya bukan kepada roh Tuhan, tetapi dia bertanya kepada roh petenung, roh iblis. Ya, kita baca 1 Samuel 28 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Kita perhatikan ini, saudaraku. Jadi hati-hati. Kepribadian kita itu dari cara kita berpikir, dari cara kita berbicara, dari cara kita berkehendak. Dijaga semuanya. Ikut bagaimana Agur itu meminta kepada Tuhan untuk kestabilan jiwa. Kita mendapat contoh seorang Saul yang rendah diri. Orang yang rendah diri itu sejatinya orang yang sombong. Lain sama orang yang rendah hati. Humble. Kalau rendah diri itu minder. Orang Belanda bilang minderheid kompleks. Minder. Apa itu? Apa itu? Tidak tahu. Kamu bukan orang Londo ya. Minderwaardigheid kompleks. Ya itu kalau tidak salah. Itu bahasa Belandanya. Ya. Sehingga dia melakukan suatu perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sanksi yang terberat. Saudara dengarkan. Minggu ini, pagi ini. Jangan sampai roh Tuhan itu diangkat dari kehidupan kita. Kalau itu diangkat, saudaraku, sebagaimanapun keadaan pangkat derajat kita, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan perkara-perkara yang kita hadapi. Sehingga larinya orang ini, kalau tidak kepada Tuhan, pasti dia lari kepada iblis. Ayat yang ke-7, 1 Samuel. 1 Samuel 28 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, Iya. carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Iya. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, saudaraku lihat. Kesesatan ini tidak kunjung selesai, malah makin melebar. Ya, ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Lalu menyabarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Ya, terus? Ayat yang ke-9. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul. Tentu engkau tahu apa yang diperbuat Saul. Jadi perempuan petenung ini, saudaraku, berkata kepada Saul. Tapi petenung ini tidak mengerti kalau itu Saul. Sehingga dia mengatakan, tentu kamu sudah tahu apa yang dibuat oleh Saul. Apa itu? Bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Saul itu sendiri, saudaraku, sebelum roh Allah dicabut, dia itu sangat anti dengan petenung-petenung. Sehingga dia membasmi semua petenung di Israel itu, termasuk perempuan ini yang bisa menyelamatkan diri. Dia mengatakan kepada Saul, kamu tidak tahu bahwa Saul itu sangat anti dengan orang-orang seperti aku. Nah, terus? Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku? Kenapa kamu kok menyuruh aku untuk mempraktekkan tenung itu lagi? Bukankah itu sesuatu yang berbahaya? Terus? Untuk membunuh aku. Terus? Ayat yang ke-10. Lalu bersumpahlah Saul
kepadanya demi Tuhan. Katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Saudara lihat ya, orang yang ditinggal oleh Roh Allah itu menjadi orang yang tidak pernah konsisten. Tadinya dia melarang, tetapi oleh karena kebutuhan, dia sekarang menyangkali apa yang pernah dia lakukan. Bahkan dia bersumpah demi Allah. Padahal tadinya juga tentu demi Allah. Sekarang dia bersumpah lagi demi Allah. Jadi orang-orang semacam ini tidak ada Roh Allah. Sumpah itu dibuat mainan, saudaraku. Sumpah itu hanya sebagai persyaratan. Tetapi dia tidak takut dengan sumpah itu. Jadi inilah bukti dari orang yang tidak konsisten pada waktu Allah itu meninggalkan dia. Terus? Ayat yang ke-11. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ini sesuatu yang kurang ajar, saudara. Saul ini, dia tahu Samuel itu seorang nabi besar. Dia adalah hamba Allah yang luar biasa. Dan dia sudah wafat. Dan Samuel ini pasti berada di pangkuan Abraham. Oleh karena dia adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang, saudaraku, Saul ini minta kepada petenung itu untuk memanggil Samuel itu datang di hadapannya. Wah, ini tindakan yang betul-betul kurang ajar. Makanya kalau sampai ada orang, saudaraku ya, yang mengaku dukun dan kemudian bisa mendatangkan orang-orang suci, mendatangkan malaikat, mendatangkan para nabi. Waduh, saudaraku, orang ini penyesat luar biasa ini kata saya. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa dipanggil seenak-enaknya? Apakah seorang nabi itu merupakan kacungnya sehingga dia bisa dipanggil seenaknya? Siapa dia? Bisa manggil Samuel. Ingat, saudara. Iblis itu bisa hadir menyerupai malaikat terang. Nah, kita baca selanjutnya. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Nah, ini saudaraku merupakan tipuan iblis. Tipuan iblis. Oleh karena di dalam Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis itu adalah bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginannya. Siapa iblis itu? Ia adalah pembenci manusia atau membunuh manusia sejak mulanya. Dan ia tidak pernah mau hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam pribadi iblis itu sendiri tidak ada kebenaran. Dan apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Dan ini dinyatakan, saudaraku, di dalam perempuan petenung itu mengatakan kepada Saul, mengapa engkau menipu aku? Karena engkau sendiri ini Saul. Nah, baru tahu dia. Karena setannya sudah datang memberitahukan. Yang ada di hadapanmu itu Raja Saul. Aku ini datang pura-pura jadi Samuel. Kamu ngerti enggak? Nah ini petenung ini. Gitu, saudara. Saul yang sudah kehilangan roh Tuhan. Maka dia menjadi bodoh.
Dia tidak mengerti tipu daya iblis. Hikmatnya sudah hilang. Ayat 13, di situ kita baca. Maka berbicaralah raja kepadanya, Iya, jangan takut. Tetapi apakah yang kau lihat? apa yang kau lihat? Terus, Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. muncul dari dalam bumi. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, yang muncul dari bumi itu siapa? Nabi palsu. Jadi disinilah muncul Nabi Samuel palsu. Yang oleh Saul dianggap itu sebagai asli. Oleh karena tidak bisa mendeteksi, sebab Roh Kudus sudah hilang daripadanya. Dengan mudah sekali Saul ini tertipu. Kalau kita lihat, saudaraku, betapa kasihan Saul ini di dalam penderitaannya. Mari kita selesaikan pembacaan ini sekaligus sebagai penutup dari khotbah pagi ini. Kita melihat bagaimana kehancuran Saul itu secara mengerikan. Terus Ayat yang ke-14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? iya, Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. nah ini kan tafsirannya sendiri gitu saudara ya. Jadi tahulah Saul, padahal dia tidak tahu. Itu karena dia terkecoh. Dia hanya memakai pengetahuannya sendiri. Bahwa itulah Samuel yang datang. Terus? Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Iya. Ayat yang ke-15. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Aku di dalam keadaan yang sangat terjepit. Terus? Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah mundur daripada aku. Iya. Ia tidak menjawab aku lagi. Karena Baik. tidak dijawab lagi. Terus? Baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Nah, jadi mereka ini, Saul ini bertanya kepada roh setan itu, bagaimana, apa yang harus dilakukan. Apakah ada solusi, saudaraku? Tidak. Tidak ada solusi. Malah ada suatu malapetaka, berita yang bohong, berita yang tidak baik, berita yang tidak berguna, berita yang menjatuhkan moral dari Saul ini. Kita baca selanjutnya. Lalu berbicaralah Samuel. Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain. Itu berita yang disampaikan. Tidak ada solusi. Terus? Kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Berita buruk, bad news, itu disampaikan oleh iblis kepada Saul. Pada Saul memanggil Samuel untuk menerima berita solusi dari keterjepitannya. Tetapi oleh karena kebodohannya, dia mengubah roh Tuhan menjadi roh petenung. Dan dia menjumpai Samuel palsu. Dan dia bertanya tentang solusi. Tapi solusi itu tidak didapatkan. Malah diingatkan lagi akan segala perbuatan yang tidak baik. Dan juga diramalkan kepastian dari masa depannya. Iblis itu kok tahu ya?
tahu, saudara. Iblis itu maha tahu? Tidak. Tetapi dia bisa tahu apa yang sudah lewat dan apa yang dekat-dekat, itu dia tahu. Kalau Allah itu dia tahu sampai pada akhir zaman. Tapi iblis itu dia hanya tahu beberapa jengkal dari masa kehidupan manusia. Dan ini dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan Saul. Apa katanya? Ayat 19. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau Iya, akan diserahkan ke dalam tangan orang Filistin. kamu akan mati bersama-sama dengan Israel di tangan orang Filistin. Terus? Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Oh, mengerikan ya saudaraku ya. Dan besok engkau serta anak-anakmu itu akan mati semua. Dan bersama-sama dengan aku, kata Samuel palsu. Di mana itu? Apakah di surga? Kalau Samuel palsu ini mengatakan bersama aku. Waduh saudaraku, saya tidak berani berkomentar. Tapi ayat ini pada waktu saya baca, saya tersentak. Samuel palsu itu mengatakan, kamu akan bersama-sama dengan aku besok. Di mana itu? Di suatu tempat yang misterius. Di tempat antah berantah, tempat roh-roh iblis itu berada. Orang-orang Israel diserahkan kepada orang Filistin. Besok engkau dan anak-anakmu mati semua dan bersama aku. Terus? Juga tentara Israel Iya. akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Iya. Terus apa yang terjadi saudaraku? Setelah Saul mendengar hal itu. Saya tidak bisa membayangkan, tapi saya mencoba membayangkan. Bagaimana seorang yang ditinggal oleh roh Tuhan. Dan terjerumus di dalam tipu daya setan. Dan dia mencari solusi. Tidak mendapatkan solusi yang betul. Tetapi malah mendapatkan suatu berita yang mengerikan. Yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga kemuncaknya stres ini meliputi Saul. Terus terang saudaraku, saya pada waktu membaca itu saya merasakan seolah-olah saya ini sebagai Saul. Kasihan. Kasihan saudara. Orang yang dipilih Tuhan kok bisa jadi kayak gitu. Kasihan. Ayat 20, apa yang terjadi? Pada saat itu juga rebala Saul memanjang ke tanah. Hilang kekuatannya. Saul itu rebah ke tanah. Orang Jawa bilang itu apa? Ndelosor. Ndelosor. Rebah ke tanah. Memanjang. Ndelosor. Kenapa? Terus? Sebab ia sangat ketakutan. Iya. Oleh karena perkataan Samuel itu. Iya. Ia juga tidak ada lagi kekuatannya. Kekuatannya habis tuntas. Terus? Karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Dia tidak makan apa-apa. Begitu sedihnya orang yang ditinggalkan oleh roh Tuhan, saudaraku. Mungkin bagi orang awam yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak merasa. Memang ya sudah begitu dari lahirnya. Dia hanya dapat perlindungan sebagaimana layaknya manusia biasa. Tetapi kita ini loh saudaraku, harus double hati-hati. Kita ini sudah menerima roh Tuhan. Kita ini menjadi manusia-manusia ilahi. Bukan manusia jasmaniah biasa. Tetapi kodrat kita menjadi manusia ilahi. Yang roh Tuhan itu ada di dalam kita. Dan kita terbiasa hidup di dalam lingkupan roh Tuhan. Dan kalau ini dia angkat dari kita. Saudara bisa bayangkan. Sebagaimana Saul ini. Yang tadinya begitu dimanja oleh Allah. Begitu roh Allah itu diangkat.
Sebagaimana jikalau kita tidak taat kepada Allah, tidak menjaga pikiran, perasaan, dan kata-kata kita, maka roh itu didukakan dan dia akan diangkat oleh Allah. Maka kita menjadi orang yang terlemah di antara orang lemah. Dan kita akan mudah beralih kepada iblis untuk mencari sesuatu dari dia. Dan apa yang kita peroleh? Tidak ada solusi. Tidak ada penghiburan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kepuasan. Sebagaimana Saul ini. Waktu mendengar vonis yang disampaikan oleh iblis itu. Langsung dia ndelosor. Dan saudara tahu pada akhir hidupnya. Hidup Saul ini, saudaraku. Pada waktu dia tetap berperang kepada Filistin. Dia kalah. Dan dia terpanah dalam keadaan luka parah. Dia takut untuk ditangkap Filistin. Oleh karena dia takut untuk menghadapi siksaan yang lebih jauh. Maka dia melakukan bunuh diri. Bunuh diri. Dia mati dengan tidak sewajarnya. Inilah saudaraku, sebagaimana pernah diperbuat di dalam perjanjian baru, seorang yang bernama Yudas. Begitu dia menetapkan hatinya, maka roh iblis itu juga masuk di dalam hatinya. Dan dia melakukan apa yang di luar kehendak Tuhan. Pada akhirnya, dia tertipu oleh hati nuraninya sendiri. Dan dia juga mati bunuh diri. Contoh ini saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saudaraku, kita melihat riwayat dari Saul ini. Di samping saya merasa satu iba yang besar atas Saul. Tetapi saya ingin tahu kenapa Saul itu kok bisa kayak begitu. Dan kemudian akibat-akibatnya itu apa? Sampai dia malah menjauh dari Allah. Menukar Allah itu kepada roh-roh petenung. Dan dia mendapatkan bad news yang sedemikian beratnya. Hancur. Saudara, makna dari segala apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kembali lagi saya katakan, jaga hati. Oleh karena dari hati itu terpancar kepribadian kita, mulut kita. Ini juga menjadi suatu perhatian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terbawa-bawa dalam perkara-perkara yang jahat, terutama di dalam hal ketidaktaatan, yang sangat berakibat fatal bagi Saul. Amin. Ya, kita nyanyikan sebuah nyanyian. Selidikilah akan daku, ya Allah. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Saudara, lagu ini diangkat dari ayat-ayat firman Allah. Dari Mazmur Daud.
Daud ini juga bukan orang yang selalu lurus jalannya. Dia pernah melakukan kedurhakaan yang sangat-sangat berat. Dia pernah merampas istri orang yang setia kepada dia. Bahkan dia membunuh suami dari perempuan yang direbut ini lewat tangan musuhnya. Dan dia mendapat ancaman mati dari Tuhan. Tetapi pada waktu dia mendengar vonis itu dijatuhkan, dia mengatakan, jangan engkau angkat Roh Kudus-Mu dari kehidupan. Itu permohonan yang luar biasa, saudara. Dia mengatakan, aku dari semula, dari kandungan ibuku, aku memang orang berdosa. Dia mengaku kepada Allah. Tetapi dia minta betul-betul kepada Tuhan. Tuhan, jangan cabut Roh Kudus itu dari hidupku. Karena dia tahu bagaimana Saul itu setelah Roh Kudus itu dicabut daripadanya. Daud bukan orang yang rendah diri, tetapi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia terbuka kepada Tuhan. Dia mengatakan, selidiki aku Tuhan. Dia tidak menutup, dia tidak menolak, dia tidak mengelak. Tetapi dia datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan singkirkan roh-Mu daripadaku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ini paling aman, saudaraku, paling aman. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ini paling aman, saudaraku. Selidiklah akan daku, ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau telah memberikan kepada kami beberapa contoh supaya kami tidak jatuh, Tuhan. Dari kitab-kitab perjanjian lama, kami boleh menggali di dalamnya akan segala perbuatan manusia dan akan kasih sayang-Mu kepada manusia. Bahkan Engkau memberikan kepada kami, Tuhan, pengertian-pengertian yang dalam, supaya kami juga di masa-masa sekarang, kami boleh meyakini akan Kristus sebagai kenyataan dari nubuat yang sudah Engkau nubuatkan beribu-ribu tahun lamanya. Dan Engkau sudah nyatakan di dalam Kristus. Bahkan sampai pada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, atas dasar firman yang kami dengar, maka kami menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Kami membuka segala keadaan kami, supaya Engkau menyelidiki dengan bebas siapa kami ini sejatinya Tuhan.
Dan Engkau mengetahui akan segala isi hati dan pikiran kami. Tuhan, apabila Engkau dapati ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, kami mohon ampun Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus jangan Engkau cabut dari kami. Tetapi Engkau memberi kami kekuatan, memberi kami solusi yang tepat untuk kami terlepas dari segala tindasan-tindasan dosa yang menakutkan. Dan biarlah segala apa yang kami alami Tuhan, bukan merupakan pencobaan yang menghancurkan kami, tetapi ini merupakan suatu ujian yang akan kami hadapi bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami meningkat di dalam kehidupan roh kami. Dan Engkau menyucikan jalan hidup orang-orang yang berharap kepadamu. Akan segala kepikiran kami, Engkau perbaiki Tuhan. Supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang Engkau berikan kebahagiaan untuk perpanjangan usia berulang tahun. Kepada anak Selvi pada tanggal 6 Oktober melewati ulang tahunnya Tuhan di dalam perlindungan kasih sayang-Mu. Demikian juga untuk Bapak Chung Yen 10 Oktober kemarin yang Tuhan sudah lewatkan itu bersama dengan Bapak ini. Tetap di dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Juga kepada Ibu Yung Yung Tuhan. 11 Oktober hari ini. Engkau telah mengaruniakan perpanjangan usia. Tuhan, biar kiranya bagi mereka yang merayakan ulang tahunnya, mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka boleh semakin dalam mengerti akan pemeliharaan Tuhan. Supaya mereka juga semakin memelihara hati, pikiran, perasaan, perkataan. Dan mereka memuliakan Tuhan di dalam jalan hidupnya. Ini yang menjadi permohonan kami ya Tuhan. Supaya dalam hidup mereka ada Kristus. Dan mereka menjadi saksi-saksi tentang Kristus secara benar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam penderitaan sakit. Khusus untuk Ibu Monita Tuhan. Yang akan menjalani operasi dalam hari-hari ini. Tuhan, Engkau sertai tindakan medis yang dilaksanakan oleh para medis. Engkau berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Engkau berkati obat-obat yang mereka pakai. Obati peralatan yang mereka gunakan. Dan sertai Tuhan dalam proses pemulihan. Dan biarlah keberhasilan ini Tuhan. Juga bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong. Kuasa-kuasa yang bukan dari Allah Engkau singkirkan Tuhan. Berikan damai sejahtera, iman yang kuat di dalam menjalani goncangan-goncangan. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan, orang tuanya. Berikan ketenangan supaya mereka makin meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu semakin nyata. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ferry Neo yang menjalani masa pemulihan setelah operasi. Tuhan juga tolong Bapak Ferry ini Tuhan untuk mempercepat kesembuhannya supaya boleh kembali melayani Engkau. Terima kasih Bapak dan juga untuk Ibu Susan yang Engkau berkati dengan suatu pekerjaan baru, yaitu untuk membuka usahanya Tuhan. Sebagai usaha toko
kue-kue. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau juga memberkati usaha ini. Sebagai seorang anak Tuhan, pasti Engkau juga tidak menghendaki kemiskinan. Tetapi biarlah jikalau Engkau memberkati Ibu Susan semakin mengasihi Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjawab segala doa kami. Kami berdoa juga dan memberkati jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, dan juga bagi semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya berkat kasih kemurahan Allah, kebahagiaan surgawi, kehidupan yang kekal, yang berasal dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, akan menyertai kehidupan kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berlanjut di dalam segala aktivitas kita dalam hari-hari ini. Dan Tuhan memberkati kita dengan secukup-cukupnya. Dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sebentar Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun kepada adik Selvi, Bapak Chung Yen, dan juga Ibu Yung Yung. Kiranya kesehatan, keluarga dan pekerjaannya, pelayanannya selalu disertai oleh Tuhan, dan juga keluarganya yang dimanapun berada, di dalam kota maupun di luar kota, Tuhan juga yang memberkati keluarganya. Dan juga kita berharap juga bagi juga Bapak Ferineo, kiranya boleh tetap pulih, tetap semangat kok. Tuhan memberkati, dan juga untuk Bu Susan, kiranya usahanya dapat menjadi berkat, dan kita semua akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kami akan selalu berusaha membuat rekod-rekod firman Tuhan setiap harinya, dan kiranya Bapak Ibu boleh mendengarkannya. Dan juga yang kedua, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan atau persembahan apa saja, boleh langsung menghubungi saya pribadi, Saudara Olpi. Kami selalu stay untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan Bapak Ibu juga yang ingin didoakan, mungkin ulang tahun, toko baru, mungkin anaknya yang sakit atau dan lain sebagainya, boleh juga langsung menghubungi kami pribadi. Kami selalu siap sedia untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ibadah kita tetap berjalan seperti biasa, ibadah live streaming. Baik itu hari Minggu jam 7 pagi, jam 8 pagi kita mulai ibadah live streaming. Dan ibadah PA hari Rebo jam 5 sore. Dan juga ibadah kaum muda. Dan juga ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti hari-hari ini. Ibadah live streaming. Kiranya kita boleh mendengarkannya. Semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Ada pengumuman yang lain? Jika tidak ada, langsung saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sapa Bapak Ibu Saudara semua. Saya sampaikan, tetap jaga kesehatan. Tetap mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa berdoa. Shalom. Kita naikkan nomor 2. Amin. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, dan baikku. Ku angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui, hari-hari telah kulalui bersamamu Tuhan, rasa bahagia. Ku angkat tanganku, puji namamu, dan Kaulah segalanya. Haleluya,
namamu, terpujilah. Sekali lagi namamu, terpujilah, terpujilah. Namamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.